Jalan 5 meter itu pasnya nggak ada tuh warung kamu. Nggak ada warung. Gak ada warung sama sekali. Itu warung pinggir jalan tuh, sepanjang jalan tuh nggak ada resehan. Jangan-jangan kita makan cacing nih. Makan cacing, biasa kita makan tempat kita kan bukannya makanan manusia. Bir, udah nyium nggak? Nyium bang, apaan? Baik kembang jambu ya? Shh, jangan ngomongin bang. Biasanya begini nih bang nih kalau kembang jambu perempuan. Kita kan pengen biar ngalingin ya kan? Kita pengen buah bang. Dek, astagfirullahaladzim. Perempuan, saya bilang gitu. Cuman kita kan nggak langsung gini kan perempuan, tapi RS-nya bilang nih, udah tuh nggak jadi tuh kita kencing bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kimers, gua Kim Awan. Selamat datang di podcast Kimistri, kisah mistis penuh misteri. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendatangkan lagi nih narasumber yang akan menceritakan kisah misterinya. Tapi sebelum itu gua mau ucapin banyak terima kasih buat Kimers yang udah setia menonton video-video kami. Nah, buat yang baru bergabung, tonton terus videonya sampai akhir, jangan di skip-skip. Karena apa? Karena ceritanya makin seru pastinya. Nah, kejadiannya ini narasumber kita sebagai supir lintas Jawa yang mengalami kejadian mistis. Inilah ceritanya Kang Manel. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, dari mana dan apa nih kesibukannya? Kalau boleh tahu. Oh, saya sebagai supir lintas. Supir lintas. Iya. AA punya kejadian saat melintas dari mana ke mana nih? Oh, Jakarta Surabaya ada kejadian. Oh, Jakarta Surabaya. Iya, Jakarta, mengalami Surabaya. kejadian makan di warung goib. Betul loh. Bisa diceritakan sedikit? Bisa. Seperti apa ceritanya? Jadi itu pas awal maghrib ya kan, maghrib tuh saya makan tuh, ya kan di lesehan pinggir jalan tuh ya kan, kita makan. Pas berselang berapa menit kan menjelang maghrib tuh ya kan, menjelang maghrib kita udah dong nggak enak nongkrong di pinggir jalan kan. Akhirnya kita keluar tuh, bayar, kita keluar jalan jarak 5 meter, kita nengok ke belakang tuh nggak ada orangnya. Itu nggak ada. Yang kita lihat itu tukang martabak. Oke, stop dulu Kang. Sebelum lanjut ke ceritanya, jika kalian suka video kami bisa klik loncengnya agar kalian tahu update terbaru dari kami. Jika kalian suka, like dan komen agar kita bisa mencari terus narasumber yang memiliki cerita yang seru pastinya. Kita lanjut aja, inilah ceritanya Kang Manel. Silakan Kang diceritakan. Awal mulanya kan ya biasa kita lintas nih Jakarta Jawa kan, berdua tuh sama teman kita supir ya kan. Pas udah pengen masukin kawasan Semarang Purwodadi itu emang udah ngalamin kejadian yang aneh sih kita. Udah perasaan tuh udah mulai kayak gimana ya, pas di jalan pun udah terasa aneh dah pokoknya. Udah ada pirasat tuh. Nah kita jalan tuh nyampe Purwodadi itu kita malam kan, malam jam 9 lewat, sekitar jam setengah 10 malam ya. Nah itu kita lewatin jembatan tuh, itu tiba-tiba itu jembatan seolah jalan kayak turun jembatannya. Itu kerasa dong dada kita kan, jantung kita druk, astagfirullahaladzim. Kenapa nih bang? Lu kerasa gak? Kerasa gue juga nih, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba naik lagi tuh jembatan tuh, mobil kita naik. Itu naiknya tuh berapa derajat tuh, naik gak tinggi. Kerasa aja jantung kita nih, astagfirullahaladzim. Bang ada apa sih mobil bang? Lu mobil gimana sih nih? Enggak bang, gue juga ngerasain bang, ini mobil kita kayak aneh nih. Udah tuh, jalan lagi kan, lanjutin perjalanan lagi tuh. Ketemulah jembatan kedua. Kita gak ada pikiran akan terulang lagi kan. Iya. Seperti kejadian pertama. Kejadian lagi tuh seperti yang pertama. Turun lagi kan, rasa lagi itu naik lagi. Udah dari situ ketemulah jembatan ketiga. Kita harus standby dong.
Masa pulang ketiga kali kita pegangan nih lah, begitu juga bang, kerasa Masih juga, begitu juga? masih kerasa. Jadi seperti itu. Nah jalan datar tuh ya kan, jalan tuh namanya di malam, udah masukin pukul 12 lewat ya tuh. Kita masih di jalan tuh, masih ngelanjutin perjalanan ke Surabaya. Pas kita lihat di spion, ada mobil 2 di belakang, mobil pribadi 1, mobil gede 1, mobil box juga kayak kita kan. Kita ngeliat, ada kawan bang, tenang bang. Di belakang ada yang ngikutin kita bertiga nih. Jadi kita lewat hutan nih, 3 mobil. 3 mobil. Iya kan, pas lewat tengah hutan tuh 3 mobil itu. Tapi itu ada kejadian aneh lagi bang. Pas kita nengok ke kiri ke kanan, iya kan, itu lapang bang. Setahu kita namanya hutan tuh banyak pohonan. Iya. Nah kita pun apal di tempat situ itu sebenarnya kampung, perkampungan. Tapi yang kita lihat berdua nih nggak ada kampung. Apa yang dilihat tuh? Kayak apa? Kayak padang rumput kita ya bang, kosong, nggak ada pohonan, nggak namanya di pedesaan tuh bang, ada pun padi ya kan, ada pun segala macam, nggak ada bang, kosong polos. Itu cuma jalan doang, satu jalan di tengah jalan kita, mobil kita. Nah dari situ kita nengok ke belakang, kagak ada mobil lagi. Kita ngomong, Pir, coba lihat di spion. Apa bang? Kagak ada bang mobil kita sendiri nih, nggak ada mobil yang lain. Udah jalan terus ya bang. Kita jalan terus ya, udah bayar selawat aja bang ya. Kita bayar selawat, biar ingat kan jalan. Pas jaraknya berapa jauh tuh, supaya ngomong, ini bener kagak nih jalan, nyasar kagak lu? Iya. Bang, yang buka jalan nih gua bang. Yang buka jalan lintas tengah kan gue yang ngasih jalan ke teman-teman semua sama tim-tim ya kan. Iya sih bang, teman kan jalannya kayak, lu pernah ngerasa gak? Emang sih gue gak ngerasa bang di jalan kayak yang gue lewatin. Beda berarti. Beda jalurnya. Setahu gue ini perkampungan bang. Ada perkampungan, nggak jauh dari sini ada rumah makan, tapi kagak ada ini rumah makan. Udah jalan terus aja, patokan ini nih, strip lurus di jalanan nih. Kan ada garis lurus tuh bang tuh ya. Udah patokan kita itu bang. Pokoknya Pir lu jangan sampai ngebuang. Jangan sampai ngebuang, takutnya kita nggak tahu nih nama jalan kita nggak kelihatan. Takutnya kita keluar jalur nggak tahu jurang. Takutnya seperti itu ya. Iya betul. Nah nggak jauh dari situ tuh kelihatan lah lampu cahaya tuh bang nih, kayak lampu ini nih. Kayak lampu kuning tuh 5 watt ya kan. Alhamdulillah bang. Lampu perkampungan kayaknya nih. Udah bang, ngejos bang, kencengin kendaraan bang, jalan kita kenceng tuh. Nggak jauh dari lampu, itu mobil motong bang, mobil tadi di belakang kita tuh. Tiba-tiba ada mobil langsung motong, tas. Oh mobil yang sebelumnya itu yang bareng abangnya itu? Ya nggak kelihatan di belakang kita. Tiba-tiba motong lah, itu mobil bang. Tapi kagak ada bang tadi spion kita ya. Iya, kagak ada. Nah itu mobil kedua tuh bang, mobil box. Ya bener sih. Aduh, udah bang lah, biar istighfar bang lah. Singkat cerita tuh kita sampailah kita kan ke Surabaya, bongkar ya kan, tuh. Selesai bongkar kita pulang. Kan siang dong dari Surabaya. Oh, masih siang. Sekitar jam 2 kita keluar dari Surabaya, dari Tanjung Perak tuh keluar. Jam 3 jam 4 udah pengen nyampe tuh, ya kan. Cuma kita ngomong pas nyampe Lamongan, bang, apaan? Lapar nih bang, cari makan yuk. Oh iya nih Lamongan nih. Lamongan terkenal makan enak-enak nih, lesehannya. Yaudah kita makan lesehan aja dah. Nah kita jalan tuh, nah bang nih belok bang. Setahu kita tuh jalan yang kita pengen tuju tuh sebenarnya nih, itu kita belum belok bang, belum boleh belok tuh, masih lurus terus. Masih jauh dari tempat kita bisa belok tuh. Tapi ini kita belok ke situ bang, itu seolah kayak ada yang ngarahin kita. Udah belok, bener kan nih, bener sih jalan. Supir kita pun emang belum tahu jalan bang. Oh. Ini mak kita ngarahinnya. Nah dari situ kita belok. Udah belok lagi bang ke kiri. Emang jalan mobil kan ke kiri tuh, ke kiri. Nah itu lihat dari pas kita belok kiri itu sepanjang jalan tuh, ya kan? Itu lesehan semua makanan bang. Tukang makanan lesehan banyak lah ya. Iya. Cuman yang di pinggir-pinggir jalan tuh kayak makanan ibu-ibu pakai bakul itu deh ya kan. Nah kita nyari dong, wah ini parkir nggak bisa ngeganggu nih, cari lah tempat parkir yang enak. Kita jalan terus, ketemulah tuh tempat mobil kita nyandar tuh, biar nggak ngeganggu mobil yang lain lewat, ya kan? Nyandar, jalan keluar dari mobil, kita jalan tuh. Pir ini nih enak nih, si ibu-ibu nih,
Si Mbok kesian nih udah tua kan ya kan. Yaudah kita kasih tahu yuk, kita makan tuh di warung tuh si ibu tuh. Kita makan sambil makan ya kan. Bu makan bu. Makan apa le? Biasa bu, nasi sama lauknya urap ya kan, sama gorengan tuh. Itu cuma saya lapar kan bang. Teman kita tuh sampai bilang ini, nih makan enak nih. Nel makan enak nih Nel nih. Nih bener gue makan nih, keras sama lidah gue cocok nih. Makan sampai 3 kali tuh dia. Nambah 3 kali. Sama 3 kali. Nah udah gitu kan si ibu tuh ngobrol kan. Baru makan kita ngobrol dong. Tanya dari mana emang le? Biasa Mbok dari Jakarta ke Surabaya ngirim paket. Oh ngirim paket. Sekarang pengen kemana? Pengen pulang Mbok ke Jakarta. Oh saya juga punya anak 2. Yang satu tinggal di Bekasi, yang satu tinggal di Jakarta. Nah yang keduanya tuh dia ngomong lagi sama saya, nih kalau Mbok tinggal di sini, apa bu namanya bu? Desa Sidogembul. Desa Sidogembul. Nah saya bang seumur umur baru tuh denger tuh nama desa Sidogembul. Baru saya denger bang. Iya. Udah ya kan, makan tuh saya makan sate telur. Lu ngapa sih nggak habisin? Nggak bang kan makanya kita kayak daun pisang pakai daun jati tuh, daun jati, daun pisang ya kan. Sisa makan sate kita satu bang tuh telur puyuh kita tuh kita taruh, kita bungkus bang, disisain udah buat binatang emang kebiasaan saya kan gitu, suka nyisain kan apa buat binatang, saya buang tuh ke belakang kita tuh, emang ada kali kecil bang pas kita makan kita buang belakang. Nah sampai maghrib nih ya cabut nggak enak nih masa orang sholat maghrib kita di jalanan sih. Ya kan ya kita balik jalan 5 meter nengok ke belakang. Nah itu warung kagak ada bang. Gak ada warung. Kagak ada tuh warung. Oke boleh diminum dulu kan. Nah buat kalian yang memiliki cerita horor atau pengalaman mistis, boleh cerita di sini. Gimana caranya bang? Caranya tinggal hubungi nomor di bawah ini. Nah yang belum subscribe dulu dong. Gimana keseruan ceritanya? Inilah cerita selengkapnya. Kita lanjut. Kang Manel. Gitu Kang. Nah kan saya telur tuh ya kan, kita buang ke belakang tuh kan telur ya kan. Jalan 5 meter kita tuh pasnya nggak ada tuh warung Kang. Nggak ada warung. Nggak ada warung sama sekali. Itu warung pinggir jalan tuh, sepanjang jalan tuh nggak ada rasehan. Yang ada cuma tukang martabak. Tukang martabak. Nah saya sama teman saya ngomong, bang kita kan di situ duduk ya. Iya. Nah itu tukang martabak. Berarti di mana kita duduk? Yuk kita samperin dah, tanyain. Nanya dong. Mas, misi mas mau nanya. Tadi sini ibu-ibu yang dagang angkringan sini kemana mas ya? Bang, kagak ada yang dagang angkringan. Saya dagang dari jam 2 sampai sekarang kagak ada yang dagang, cuman saya doang dagang. Kita diem dong. Berdua kaget kan sontak. Ya bener bang nih bang. Bener. Saya tanya, bang maaf nanya, mas apa ya? Bener gak ini desa Sidogembul? Bener mas, itu desa Sidogembul. Dah, mas tuh ya kan si ibu bilang ini desa Sidogembul ini, tempat desanya nih, desa Sidogembul ya. Itu bener mas. Berarti kita makan apaan ya? Nah karena saya orang sering bercanda kan, saya ngomong, jangan-jangan kita makan cacing nih. Makan cacing, biasanya kita makan tempat kita kan bukannya makanan manusia. Udahlah bismillah beda ya kan. Kalau emang itu kita makanan cacing bukan makanan manusia. So tadi gue sisain tuh telur 1 sama tusukannya, gue bungkus nasi yang bekas gue makan. Iya. Saya cari tuh ke belakang gerobak, ada bang. Ada. Saya ngomong sama saya tuh, nih telur, lu inget kan? Iya. Nih, ini telur 1 sama bungkusnya punya lu. Berarti kita makan makanan bener bang. Lantas itu si ibu siapa sih ibu itu? Siapa sih ibunya? Kita nggak tahu. Si ibu ini perawakannya seperti apa? Dia perawakannya ya, emang sih saya sempat curiga juga ya. Soalnya dari raut wajah, kerutan wajah sama mata tuh kisar umur 30-40 tahunan. Tapi yang saya lihat tuh udah kayak nenek-nenek, kayak sepuh. Sepuh tapi masih perawakan muda gitu. Iya, dari kulitnya, dari mata matanya kan beda. Kalau orang kan sayu kan, ini mah enggak normal, tatapan seger kayak kita.
Keriput atau Enggak keriput, kenceng ininya. Kulitnya kenceng. Gimana sih masih umur 40 tahunan? Belum ada kerut-kerutan, masih biasa. Itu dia saya curiganya. Nah, saya ingat sama supir. Mi, ente ingat gak dia ngomong apa? Dia tinggal di situ. Dia punya anak 2. Yang satu di Bekasi, yang satu di Jakarta. Nah, emang di Jakarta kan saya tahu saya ada makam keramat banyak kan, Bang. Iya. Makam-makam kayak gitu kan ya kan. Apa jangan-jangan yang di desa ini apa itu daerah ini kali ya, Angke saya bilang. Yang di Bekasi setahu saya ada tempat tuh, saya bilang ada makam keramat juga kan, daerah Bekasi kan banyak juga tuh. Apa anak-anaknya beliau ya? Nah, saya tanya kan sama tukang mata, Pak, Mas maaf, pengen nanya lagi. Ya Mas, di sini desa ini ada keramat gak? Ada Mas. Dulu pendiri desa Silgembul itu ibu-ibu sepuh dia. Apa beliau ya? Ditanyakan sama tukang martabak itu. Emang abang ngalamin apaan? Kagak Mas, saya tadi makan di sini. Bang, dari saya nggak ada orang, Bang, nggak. Kalau abang duduk berarti duduk di mana? Itu gerobak. Berarti kita duduk pas di gerobak pisan dong. Enggak masuk logika berarti ya. Nah, udah gitu kan namanya pembeli itu kan. Pas kita makan pun itu pembeli rame, Bang. Ada yang pakai mobil, pakai motor, jalan kaki. Itu pembeli. Normal berarti seperti kita beli di warung biasa makan. Normal, Bang. Orang kembaliannya masih saya simpan duitnya, saya bayar 27.000 nih. Iya. Kembalian 23.000. Kalau emang itu daun, Bang, bukan duit manusia, berubah dong. Duit masing saya genggam, Bang, kembaliannya. Nah, duit 23.000. Berbentuknya duit. Cuman duitnya itu kalau kita kan sekarang kan puluhannya pudar nih. Iya. Ya kan? Ini enggak. Puluhannya yang dulu. Cuman duitnya masih laku lah. Tahunnya tahun lama mungkin ya. Betul. Juga ya, aneh. Nah, udah gitu kembalian ribuannya kan. Kalau ribuan kita kan ribuannya tuh kertas ya. Iya. Itu logam, Bang. Oh, receh. Iya. Yang saya nggak habis pikir tuh sama temen itu yang beli, ada yang beli mobil merah, pakai mobil aja, Bang, mobil Ayla, kayak mobil Ayla itu ya, pribadi warna merah marun. Itu berhenti, Bang, motor jamperin. Tadi Mas pas sebelum saya makan di situ tuh sepi, Bang, warung si ibu. Pas kita makan tuh rame, Bang, pembeli, Bang. Ada dari seberang. Saya nggak tahu tuh, tiba-tiba tuh orang datang beli. Di saat si Kita lagi makan ya? Kaget kita. Dari mana? Kita nggak punya pikiran sih dong. Rame amat ya. Kita lagi makan, datang lagi mobil. Itu pun kita tiba-tiba mobil lihat ada depan warung les yang kita makan tuh ada mobil. Mobil dari mana ya? Suaranya nggak kedengeran. Tiba-tiba ada mobil aja. Lah iya, Bang, pinggir jalan, kita pinggir jalan raya. Pasti kelihatan berarti. Itu dia. Saya bilang udah apa? Udah bismillah dah. Nanti kita ini ya. Kita pulang udah ini. Pulang kita pulang. Pulang dong kita. Iya. Naik mobil tuh. Malam lah kita. Nah, itu mulai kejadian aneh tuh, Bang, tuh. Kejadian aneh. Kejadian aneh. Itu jadi kita gini, Bang. Itu mobil lama kita lewat hutan. Iya kan? Itu nggak ada pohon jambu, Bang. Tapi itu wangi kembang jambu tuh mobil kita, kabin kita tuh. Aneh ngomong sama teman aneh. Pir, udah nyium gak? Nyium, Bang. Apaan? Wangi kembang jambu ya? Shh, jangan ngomongin, Bang. Biasanya begini nih, Bang, nih kalau kembang jambu perempuan. Namanya kita kan takut kan, namanya kita bawa mobil takut kenapa-napa mobil dong. Udah, Bang, banyakin selawat sama istighfar aja dah. Ya udah jalan. Nah, kita ngelewatin Purwoda ya, sebelum kita Blora, kita masuk ke Bledeku tuh. Ada pulangan Bledeku, itu wanginya beda lagi, Bang. Wanginya beda lagi? Beda wanginya. Wangi apa ini? Itu wangi kembang kantil. Kembang kantil? Mobil kita. Pokoknya setiap kita ngelewatin per daerah tuh sampai 7 daerah, itu beda-beda, Bang, wanginya. Sampai berapa kali? 7 kali. Di Semarang kita wangi Semarang nih. Iya. Ya kan, dia Bledeku, kita masuk ke Purwodadi, masuk arah Semarang itu. Itu kan masih malam keadaannya. Iya. Kita langsung terus lanjut perjalanan. Wangi, Bang, wangi kenanga tuh, kembang kenanga. Terus tuh kembang kenanga,
Mas udah perkotaan udah rame udah padat itu wangi kembang melati. Mana ada bang dalam kabin kita di tengah jalan wangi-wangian kayak begitu bang. Kagak ada. Itu dia bang. Cuman kita pikiran kita ya udahlah. Yang penting kita jangan sampai ngelamun ya kan. Iya. Baik-baik istighfar aja, baik-baik ingat aja ya. Kita baik-baik berdoa, pengen jalan tuh udah tuh. Terakhir mentok kita di Subang. Kita nyampe di Subang. Itu parah bang, itu sebelum nyampe pom bensin kita berhenti tuh tempat kita nyandar, itu wangi minyak GPU itu kayak pecah bang, itu kayak botol GPU pecah, kan ngambreng baunya, parah bang. Supir kita nggak kuat tuh baunya. Tapi emang GPU-nya pecah. Kagak ada bang, kagak ada GPU. Sampai saya nanya kan sama supir, Pir, ente emang kayak minyak GPU? Bang, mana ada sih? Setahu gua, lu kan tahu gua bang, gua nggak pernah pakai gituan. Ini mobil kita udah ngalamin berapa kali kejadian kayak gini dari wangi-wangian. Tapi enak bang kalau wangi kembang. Supaya kita emang orangnya sampling juga kan kayak kita kan, ya kan. Udah gitu tuh, pas BGPU kita emang nggak kuat kan, namanya di kabin mobil kan, nguap kan dia. Nyandar lah kita tuh di pom bensin. Bisa nanya, nggak beres nih. Ini kalau minyak ini minyak aki-aki nih, minyak urut nih mah. Jangan-jangan kita bawa setan aki-aki nih, ngomong gitu kan. Kita ngomong tuh emang tuh, wah ini mah setannya aki-aki, tuang urut kayak setannya nih. Udah gitu, udah kita nyandar ya. Udah Pir, lu makan udah. Ke makan mie dulu ya kan. Ente kemana bang? Aneh pengen kencing. Pas aneh pengen kencing tuh ya kan. Itu pun pisang bang, ya kan. Kita kan pengen biar ngalingin ya kan. Kita pengen buka bang. Dek, astagfirullahaladzim. Perempuan saya bilang gitu. Cuman kita kan nggak langsung gini kan. Perempuan, tapi RS yang bilang nih. Udah tuh nggak jadi tuh kita kencing bang. Perempuannya di mana nih maksudnya? Lah kita pengen kencing depan kita pisan bang. Langsung muncul gitu. Nah itu dia, cuma ngebelakangin kita. Apa sosoknya itu? Iya perempuan kita jadi saya Kunti bang. Kunti. Berarti rambutnya panjang atau gimana ciri-ciri? Iya panjang bang. Kaget nampak bang depan kita, kaget kita. Kita udah pengen buka ini tuh, astagfirullahaladzim. Ngomong nggak beres. Udah tuh kita nyamperin teman kita yang makan mie. Ngapa lu? Perempuan bos. Ada perempuan. Kunti. Iya. Udah dah, jangan ajain perjalanan nih. Perasaan gua kagak enak nih. Ketimbang kita lanjutin, nanti terjadi apa-apa, lebih baik kita berangkat besok pagi aja dah. Udah kita tidur di pom, cari aman aja. Udah tuh bang, karena kita nunggu sampai pagi tuh baru kita lanjut perjalanan pulang. Berarti nunggu sampai pagi tuh, sampai paginya ada kejadian lagi atau udah nggak ada? Udah nggak ada bang. Kita ceritanya tuh sama temen tuh masalah-masalah tentang di jalanan tuh. Kita bahas semua tentang kejadian-kejadian yang kita alamin semuanya tuh. Udah tuh sampai pagi, pokoknya sampai pagi dah kita nggak berani tuh. Emang temennya sempat ngedown juga. Takutnya kita di jalan doang, takut ada apa-apa. Nah ini ada kenangan dari kita. Semoga bermanfaat, bisa dipakai, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kimers yang nonton sampai akhir. Dan terima kasih juga buat Amanel udah datang ke sini. Sama-sama. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Kim Awan dan Amanel pamit undur diri. Salam chemistry.